Đại gia hầu wo jue hi di saudu di bauhau yu Jonathan Marpaung Jepania Simamora M. Rafli Arya Dinata Destria Putriani Nabila Riza Putri Sho Sushilayati Hi Deskido Diandra dan Ren Sushi. Revolusi Cina disebut juga dengan Revolusi Qinghai atau Revolusi 1911. Revolusi yang terjadi pada 10 Oktober 1911 merupakan peristiwa Cina bersejarah yang sangat penting bagi Cina. Cina merupakan negara yang memiliki sejarah cukup tua. Negara ini diperintah oleh berbagai dinasti. Kepala pemerintahan disebut kaisar. Dinasti terakhir yang berkuasa di Cina adalah dinasti Manchu yang disebut sebagai dinasti Qing atau 1644 sampai 1912 yang berasal dari Manchuria. Nasionalisme Cina muncul karena dinasti Manchu dianggap sebagai dinasti asing dan bukan keturunan asli Cina. Sementara itu, negara-negara barat mencari cara untuk bisa memasuki Cina. Hal itu disebabkan selama berabad-abad Cina merupakan negeri yang tertutup bagi bangsa asing yang dianggap lebih rendah peradabannya. Kekecewaan rakyat terhadap dinasti Manchu semakin memuncak setelah bangsa Inggris berhasil mengalahkan Cina dalam Perang Candu pada tahun 1842. Kaisar dinilai lemah dan bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Cina akibat penjajahan bangsa barat. Revolusi Cina tidak terlepas dari latar belakang terjadinya revolusi atau peristiwa-peristiwa penting, yaitu Perang Candu yaitu sampai 1839 sampai dengan 1842, pemberontakan Taiping 1850 sampai 1854, pemberontakan Boxer yang dipimpin oleh Ratu Cixi dan Yuan Shikai, dan bangkitnya nasionalisme Cina yang dipimpin oleh Han Xiuqian. Pertama, latar belakang. Ketidakmampuan dinasti Qing dalam menangani berbagai peristiwa seperti pemberontakan Boxer di utara Cina, Perang Cina sampai Jepang pertama, dan Perang Rusia-Jepang di Manchuria tahun 1904 menjadikan upaya-upaya gerakan revolusi Cina menemukan momentumnya. Adapun sebab-sebab terjadinya revolusi Cina adalah sebagai berikut. Yang A. Lenyapnya kepercayaan rakyat Cina terhadap dinasti Manchu. Kedua, pemerintahan Manchu dianggap sebagai pemerintahan yang kolot. Yang ketiga, adanya korupsi dan pemborosan yang merajalela terutama di kalangan istana Manchu. Yang keempat, kekalahan Cina dalam Perang Cina dengan Jepang. Yang kelima, munculnya kaum intelektual Cina. Mereka telah mengenal paham-paham barat seperti liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Pemberontakan demi pemberontakan berhasil ditumpas oleh dinasti Manchu. Namun kondisi dinasti makin lemah. Kekalahan demi kekalahan yang dialami dinasti Qing di beberapa kali peperangan bukan hanya memalukan rakyat Cina tetapi juga melemahkan pemerintahan dinasti Qing. Akibat kekalahan dari Perang Candu II 1856 sampai dengan 1860, dinasti Qing harus menandatangani perjanjian Tianjin, harus membayar kerugian perang besar sebesar 2 juta tael kepada Inggris dan Perancis. Selain itu juga harus membayar 3 juta tael untuk kerugian pedagang Inggris. Ganti rugi sebesar diwajibkan perjanjian Shimonoseki setelah kekalahan dinasti Qing dalam Perang Cina-Jepang, yaitu sebesar 340.000 tael dan sama dengan 13.600 ton batangan perak. Kedua, terjadinya revolusi Cina. Sementara itu di Cina Selatan kekecewaan terhadap bangsa asing dan kepada dinasti Manchu semakin luas. Kekecewaan rakyat Cina mencapai puncaknya ketika beberapa penguasa Cina meminta izin pemerintah Manchu untuk membangun jalan kereta api di Sichuan. Permintaan itu ditolak dan diizinkan diberikan kepada gabungan pengusaha Prancis, Amerika, dan juga Inggris. Rakyat Tiongkok marah. Tanggal 10 bulan 10 1911 atau Double Tendai meletuslah revolusi di Wuchang atau Wenchangde yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen, dan ia memproklamasikan Republik Tiongkok yang hanya meliputi Cina Selatan dan ibu kota di Kanton.
Di utara, Kaisar Fuyi mengangkat Yu Shankai untuk menyelamatkan dinasti Manchu dari ancaman Republik Cina yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Akan tetapi, Yuan Shikai malah berbalik arah berunding dengan Dr. Sun Yat-sen. Dalam perundingan itu, Yuan Shikai menyatakan bahwa ia bersedia melenyapkan dinasti Manchu dan membentuk satu negara Cina asalkan ia yang ditunjuk sebagai presidennya. Demi persatuan Cina, Dr. Sun Yat-sen bersedia menerima tuntutan tersebut. Ia mengundurkan diri sebagai presiden Cina Selatan yang telah digabungkan dengan Cina Utara. Hal ini juga sesuai dengan janji Dr. Sun Yat-sen mengundurkan diri sebagai presiden telah berakhirnya kekuasaan Kekaisaran Cina. Selanjutnya, Dr. Sun Yat-sen mendirikan Partai Nasionalis Kuomintang pada tanggal 13 Agustus 1912. Pendirian partai ini dimaksudkan untuk menjaga tetap dilaksanakannya ajaran yang dikenal sebagai Shanminchu I atau nasionalisme, demokrasi, sosialisme. Shanminchu I adalah sebuah politik filsafat yang dikembangkan oleh Sun Yat-sen sebagai bagian dari filosofi untuk membuat Cina yang bebas, makmur, dan kuat. Setelah kekaisaran berhasil digulingkan, situasi di Cina tidak langsung membaik. Negara itu tak lama kemudian dilanda perang saudara selama bertahun-tahun yang berujung pada pertikaian dua kubu, yaitu kekuatan nasionalis pimpinan Jenderal Chiang Kai-shek dan kubu komunis pimpinan Mao Zedong dan Mao Tse-tung. Pada 1949, kubu nasionalis akhirnya tersingkir dari Cina daratan. Mereka lalu pindah ke Pulau Taiwan dengan tetap memakai nama negara Republik Cina. Kubu komunis pada 1 Oktober 1949 mendirikan negara baru bernama Republik Rakyat Cina. Namun, pemerintah dan rakyat RRC termasuk di Hong Kong dan Makau tetap merayakan perjuangan 10 Oktober 1911 itu sebagai peringatan revolusi Xinhai. Sedangkan Republik Cina di Taiwan menjadikan tanggal 10 Oktober sebagai hari jadi negara mereka.